ya disekilah belajarnya anak muda. Saya lihat kalian nggak ngerti. Nah, ada yang harus kalian catat. Ya, permisi Pak Enos ya, menyampaikan firman Tuhan. Saya minta maaf jika ada hal-hal yang mungkin keluar dari paradigma selama ini. Yang saya lihat anak-anak muda Kristen apa yang dia lakukan, karena dia nggak ngerti tema ini. Tunduk otoritas Tuhan itu terlalu abstrak. Ya, tapi hari ini kita mau ngomong tunduk atas otoritas gereja. Katakan amin. Tuhan ada di gerejanya. Banyak orang tidak mengerti ini. Tuhan tidak ada di bait Allah di Israel, tidak ada sudah. Ketetapan Allah yaitu ketika Tuhan Yesus mati dan berdiri membangun gereja. Jadi otoritas Tuhan itu ada di gereja. Nah ini yang nanti saya akan jelaskan, baru otoritas orang tua dan pemerintah kita akan mengerti. Jadi saudara-saudara, anak muda, yang pertama saya mau ngomong nih ya, kita jangan emosional lah. Ya, kita terlalu lama ditipu oleh emosional, entah dalam KKR, semua. Saya lihat, ya memang ada pertobatan, saya lihat. Tapi pertobatan emosional itu tidak akan menghasilkan murid yang sejati, katakan amin. Itu hanya menghasilkan euforia saja. Kenapa saya mesti pakai kostum ini? Sebetulnya kalau dilihat, ya saya saltum rasanya, salah kostum. Tapi saya pakai karena saya ditekuni Tuhan untuk menyadarkan anak-anak muda, khususnya dimulai dari Bali. Tuhan ingin kita ini punya performa yang menghormati. Kalau saya ke undangan, ya, kalau saya diundang seseorang, saya selalu pakai blazer. Itu bukan karena orang pakai blazer itu harus yang punya mobil, yang punya rumah, megah, tidak. Satu tindakan menghormati. Apa itu ulang tahun, apalagi pernikahan. Saya jarang sekali pakai batik. Karena saya tahu ketika saya pakai blazer, saya sedang menghormati orang yang melangsungkan pernikahan keluarganya. Bahkan penguburan, saya kadang pakai blazer. Nah Tuhan ingin mau menunjukkan ke anak-anak muda, khususnya anak muda Kristen, jangan pakai emosional hari ini. Emosional itu tidak akan menghasilkan keselamatan. Yang menghasilkan keselamatan adalah iman. Iman bukan emosional. Iman itu pengertian dan pengenalan akan Allah dan Kristus, katakan amin. Jadi coba berhentilah anak-anak muda hanya, saya tahu acara-acara begini, kalau saya lihat ya, ya ini bisa lebih boom lagi. Bisa boom lagi. Ya, saya tidak membanding-bandingkan, tetapi ya semua dari, bukan karena oh ini Bali, oh ini Jakarta, oh ini Surabaya, oh ini Australia, oh ini Amerika. No, tidak ada bedanya. Yang membuat beda itu apa? Respon hati kita, katakan Anda. Respon hati kita yang membuat kita itu beda. Semua lagu pujian ketika respon hati kita tepat, kita bukan emosional karena, tetapi kita mengerti dengan iman bahwa Allah hadir di tengah kita, yaitu Bapa dan Putranya Yesus itu ada di tengah kita. Dia layak dipuji, disembah. Maka saudara, saya percaya saudara akan memuji lebih daripada sore hari ini. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita hanya emosional ya saudara, emosional itu bisa dibangun dengan kemegahan. Saya bisa sewa alat musik, pemusik yang luar biasa, saya bisa sewa. Dan ada lagu-lagu yang sebetulnya udah ya terlalu ketinggalan jauh ya, yang kita nyanyikan itu terlalu ketinggalan jauh saudara. Tapi saya yakin pemimpin pujian juga mau dikasih lagu yang baru-baru juga nggak connect juga nanti. Kenapa? Karena kita cuma hanya mengandalkan perasaan. Makanya kenapa saya memakai baju ini, supaya saudara tahu bahwa Tuhan mencari hari ini anak muda yang serius. Katakan sama saya, serius. Jangan berpikir hanya anak muda selalu tampil lecek. Nggak bisa, nggak begitu. Nggak begitu. Dunia itu menunggu performance. Dan kita berasa bahwa orang punya performance itu selalu harus kaya. Kalau saya hidup di kampung, saya nggak bisa pakai pakaian ini. Saya pernah satu hari naik pesawat, ya,
ke Manado. Pulangnya saya terlambat karena ya macet, saya belum check in. Nah, tadi itu saya suruh Philip itu mengiringi saya ceritanya. Memang Philip ini nakal ini, mana Philip? Nggak ada. Lik, bisa ya? Kasih dong, dikit dong. Instrumental ini. Oh, nggak bisa? Oh, bisa. Siapa yang bisa? Aku kasih dong, siapa? Namanya cuma Ayu. Oh, udah diganti deh. Oh, Debbie. Debbie, ambil kursi ya, kasih dong. Kasih instrumental dia pelan aja ya. Tepuk tangan buat Debbie. Berkatnya Philip kamu ambil dulu ya. Berkatnya Philip kamu ambil. Ke Philip nanti ikut saya ke Malang, saya rebonding. Ya karena saya baru pertama kali ya, saudara kenal ya, minta maaf ya kalau saya agak kelihatannya resmi tapi nggak resmi juga. Saya nggak suka resmi soalnya, tapi pakaian saya harus resmi. Saya menghormati orang. Saya tidak pernah pakaian tidak resmi. Saksinya teman-teman yang sama-sama saya akan tahu. Karena itu tadi kembali, kita udah waktunya, nggak bisa lagi hanya mengandalkan emosional. Saudara, emosional itu gampang, kita bisa ciptakan di sini. Ya, musik itu bisa membuat Anda hancur hati, bisa. Tapi ketika saudara keluar dari KKR, saya yakin ada pertobatan. Tapi bertahan sampai mana pertobatan? Bisa ngerti? Karena Tuhan Yesus berkata, ada jenis tanah. Yang pertama tanah yang seperti aspal, benih masuk, pluk, nggak bisa tumbuh. Keras hatinya. Tapi ada tanah yang kedua, itu tanahnya tipis, banyak berbatu-batu, masuk benih. Oh, dengar firman, good, luar biasa, yes. Keluar KKR, bertahan 1 bulan, boom, jatuh lagi. Emosional. Yang ketiga, tanahnya masuk itu firman, oh dengar, oh nangis, di sini nangis. Siapa yang mau? Didoakan, maju ke depan. Wow, tersungkur dia. Iblis tertawa, dia tunggu di luar. Karena apa? Mulai semak duri. Tahu semak duri? Hatimu dipenuhi dengan apa? Tipu daya kekayaan. Saya mau ralat semua paradigma kekristenan. Mereka ikut Tuhan Yesus cari kaya. Tidak pernah ada di Alkitab diajarkan begitu. Kalau ikut Yesus Kristus, Anda mau diberkati dalam arti supaya mobilmu tambah, rumahmu tambah, engkau gagal menjadi murid Tuhan. Itulah tidak akan pernah menghasilkan pemuda yang tough. Saya kasih tahu anak muda, jangan takut gagal, jangan takut rugi, jangan takut kamu tidak lulus sekolah, bahkan jangan takut kalau kamu tidak bisa sekolah. Asal kamu takut akan Tuhan, maka hidupmu dibela. Tepuk tangan. Kalau ada ajaran dari saya hari ini hancurkan semua ajaran kemakmuran, saya tidak setuju. Kalau ikut Tuhan Yesus saya mau kaya, berhenti hari ini saya. Dan hari ini saya tidak lebih kaya daripada sebelum. Saya bisnismen, saya pengusaha salon, saya tukang potong rambut. Sampai hari ini saya potong rambut saya. Sebelum berangkat naik pesawat saya potong sendiri di rumah. Anak-anak saya kerja semua. Saya volunteer. Saya tidak mendapat gaji, penggambaran saya. Saya punya panti asuhan, rumah singgah. Kegerakan NCC internasional yang saya bangun. Kenapa saya pasang bros ini? Untuk saya gaya-gaya? Tidak. Saya mau tunjukkan bahwa orang Kristen itu seperti bintang yang bersinar. Dan saya mau kasih tahu, menjadi bintang bukan menjadi kaya. Menjadi bintang bukan menjadi apa sih? Punya uang miliaran. Tidak. Karena semua murid Tuhan Yesus menderita, melarat semua murid Tuhan Yesus. Saudara tahu gak di dalam Alkitab ditulis gak istri dan anak Petrus? Pernah gak kita bayangkan? Tapi kekristenan hari ini dibangun apa? Gagal. Makanya saya mau bangkitkan anak muda. 3 hal ini penting loh.
Kenapa di Alkitab tidak ditulis istrinya Petrus gimana hidupnya? Itu anaknya Petrus gimana hidupnya? Petrus berkata, Guru, aku meninggalkan semuanya. Rasul meninggalkan semuanya. Anaknya makan apa? Bisa sekolah enggak? Tapi gereja hari ini cari apa, saudara? Anak muda cari apa? Mau cari prestasi. Tuhan Yesus datang tidak membuat saudara kaya, tapi membuat saudara menjadi hamba Allah, menjadi terang bagi bangsa ini, menjadi contoh. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi kita bilang saya umur 54 toh, tapi jiwa saya seperti singa Yehuda. Sampai hari ini saya berdiri. Anak muda tunggu saya 20 tahun lagi, 30 tahun. Jangan mati dulu. Lihat Pak Febi 30 tahun lagi, umurnya 84. Saya mau tunjukkan ke kalian. Kalau kau ikut Tuhan Yesus sudah benar, bukan cuma emosi. Hidupmu seperti bintang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok. Kali bersinar. Katakan amin. Saya nggak setuju orang ikut Tuhan masih muda, kemudian sudah kemudian dipromosikan Tuhan, tinggalkan pelayanan karena kerja, karena politik, karena ada di pemerintahan. Apakah Tuhan menerima saudara? I don't know you, aku tidak kenal. Kenapa? Karena saudara cari hanya pangkat. Apa anak muda mau kejar situ? Tidak. Bukan itu yang dicari Tuhan. Apalah artinya Bapak Ibu Saudara, mudah melayani Tuhan tua saudara, punya perusahaan, jabatanmu besar, injak gereja dia tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah, berdoa tidak pernah. Apakah itu yang disebut umat Tuhan? Kembali anak-anak muda ya, hati saya marah karena saya melihat keadaan gereja hari ini. Kalau kita, para pemimpin gereja tidak berani mendobrak semua pemikiran-pemikiran, maka kita tidak akan menemukan benih anak muda yang tangguh. Gereja akan kehilangan otoritasnya. Tanah pertama adalah aspal, benih mas, datuk, gak ada artinya. Tanah kedua berbatu, tipis, masuk firman, dengar ke gereja, keluar tobat, kumat lagi, gak bisa. Kemudian masuk lagi tanah, benih masuk sana, bertumbuh, wow, kelihatan pelayanan, tapi tipu daya kekayaan. Ini bahaya. Ini yang tanah, ini yang sedang kerja saat ini. Ini yang sedang kerja di gereja. Dengar anak muda, gereja sudah jadi penyembah berhala. Makanya anak muda kalau gak bangkit ya saudara, marwah gereja gak akan bangkit. Pak Enos umur 75, oke, panjang umur, masih berdiri. Tapi nanti kalau Pak Enos tidak ada gimana? Pak Enos masih orang kuno loh, sama seperti saya. Kalau orang bilang Pak Febi kolot, saya bangun kekolotan di gereja. Karena gereja punya otoritas tertinggi. Katakan amin. Hari ini saudara, kenapa Pak Febi berani berkata bahwa gereja sudah penyembah berhala? Lihat anak, semua umat Tuhan datang ke gereja hanya untuk satu tujuan kaya, tujuan prestasi, hanya tujuan kebutuhan makan minum. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena perutmu lapar. Ya saudara, saya dulu itu kumpulannya banyak paranormal, saudara. Kalau saya ke paranormal, yang saya cari tidak menyembah Tuhan, yang saya cari duit, jodoh, uang, ramalan-ramalan, apalagi mau ganti tahun ini. Ke depan gak tahu tahun apa. Show saya kera. Saya tahu yang jauh dengan saya siapa. Musuh kera siapa? Ular. Ya, sama ular kan kera. Kera itu cocoknya sama siapa? Anjing. Lihat aja di komedi gedek, gitu.
Sehari, detak, detak. Yang itu ke anjing jalan, kerannya naik. Wah, ini jodoh nih. Kalau saya nanti tahun depan itu ular, saya harus cari yang namanya ciswa. Saya harus cari yang namanya balak. Saya harus cari yang namanya opo-opo. Saya harus cari yang namanya jimat untuk menangkal semua kutuk di tahun ular, karena saya tahun kerang. Itu dulu. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus pribadi, saya kasih tahu, tidak ada satu pendeta bisa membuat saya jadi Kristen. Saya kasih tahu, saya tidak suka kekristenan, karena bagi saya kekristenan duit. Hamba-hamba Tuhan duit yang dicari, mata duitan. Itu dulu nih saudara. Saya dan istri keluarga tidak akan pernah jadi Kristen. Saya kasih tahu, ini direkam. Itu saksi hidup saya. Saudara kembar saya kembar. Kalau ke Malang tanya pendeta kembar, saya Fabianus dan Sebastianus. Saya kasih tahu saudara, saya anti. Makanya saudara kembar saya sekolah Alkitab lebih dahulu tahun 89, dia nggak bisa ngomong sama saya, nggak bisa omong-omong. Dia cuma berdoa. Tapi saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Tahun 89 dia bertobat. Tuhan pakai saya tahun 98 saya berdoa. Karena apa? Karena doa orang benar. Ada satu orang yang berdoa, yang sungguh-sungguh serahkan hidup sama Tuhan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Kebetulan Tuhan punya cara. Saya kasih tahu, tidak ada satu pun pendeta bisa bikin saya tobat. Tidak akan. Apakah dia mau menginjili saya? Bisa mengerti saudara anak-anak muda ya. Jadi kalau saya ngomong kayak gini keras, karena memang ada satu hal yang nggak benar ini, saya harus ngomong. Kalau nggak lebih baik saya tidak Kristen. Siapa yang bisa buat saya mualaf? Silakan datang ke rumah saya tunggu. Kenapa takut dengan mualaf? Kenapa anak-anak muda takut kamu pindah agama? Bagaimana mungkin mualaf? Saya kasih tahu. Karena saya ketemu sendiri dengan seorang yang datang dari surga. Saya itu cari surga, saudara. Saya tidak bisa diajar manusia, siapapun manusia yang tidak pernah mati dan bangkit, tidak pernah datang dari surga. Tapi kita punya satu pribadi, firman itu. And the word become the flesh. Firman menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, tidak akan pernah mualaf. Siapa mau mualaf hari ini? Cepat mualaf. Ketemu saya. Bagaimana mungkin kalau ada satu orang saja yang pernah datang dari surga tak tinggalkan kekristenan? Sampai hari ini tidak ada. Di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak bisa ditandingkan dengan siapapun. Masih bersama saya? Haleluya. Maka kita nggak bisa hanya cuma emosi ngadakan. Saya ngomong sama Bu Kristi, Bu, ngadakan dengan teman-teman gini, nggak perlu. Udah ketinggalan zaman model-model dulu. Mau KKR, percuma saya bilang. Kalau kalian tidak dimuridkan, orang saksi sama saya, Pak, satu desa Pak dibaptis. Saya tertawa. Tuhan tidak cari orang dibaptis, Tuhan cari murid. Saya kasih tahu. Siapa yang memuridkan saudara? Gereja. Tapi kata Tuhan Yesus, ada hati yang subur. Firman itu masuk dan orang ini mengerti. Makanya malam hari ini saya ajak anak muda ngerti gitu. Mari kita adu otak nih sama saya. Jangan cuma ngeroh. Anda ngeroh percuma. Kalau mercon itu busung. Sudah tahu busung? Busung itu dinyalakan mestinya kol gitu. Ini bush. Yang saya bilang, Bu, KKR yang kami lihat KKR ini bukan gemerlapnya, nggak apa-apa. Itu Kak Tirta dengan tim-tim, walaupun saya lihat pemain musiknya sederhana ya, dan
It's okay. Tuhan tuh cari hati saudara, bukan cari pemain musik, bukan cari musiknya enak, bukan. Tapi di sini ada pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Itu yang ditunggu. Makanya kalau di saya di Malang, udah hancur-hancuran lah, saya nggak peduli. Kayak tadi itu saya cut langsung kita joget-joget. Ada apa kalian dibelenggu apa? Kalian dibelenggu apa anak muda? It's okay. It's okay. Saya maklum karena paradigmamu masih keliru. Tentang gereja kamu nggak ngerti. Karena kamu nggak ngerti. Yang saya catat sebenarnya sebelum saya masuk ini cepat kok, saya ngomongnya cepat. Cepat apa Pak? Udah setengah jam ini Pak. Haleluya. Belum lapar ya? Lanjut apa berhenti? Lanjut ya. Katakan sama saya cheese gitu. 1, 2, 3. Tuhan mau Anda gak emosional, tapi cheese itu apa? 1 C, cerdas. Katakan cerdas. Anak muda harus cerdas. Cerdas apa? Pintar cari duit, pintar jadi partai politik, pintar jadi pemerintah, duduk di pemerintah. Apa itu? Anda harus cerdas dengan firman Allah. Anda mengerti firman Allah, Anda dipenuhi dengan hikmat Allah. Itu cerdas. Jangan bangga. Saya kasih tahu ya. Saya punya ada seorang yang berjemaat tempat kami. Saya tahu naik sepeda motor sudah. Lalu silakan agak nggak dengar loh itu. Tambah dikecilin loh, Devi, ikut ke Malang. Gitu, tepuk tangan buat Devi. Satu kali loh saya ya, 3 kali kamu tak bawa Malang, tak masuk ke koper. Gak muat, harus muat. Haleluya. Kita perlu cerdas. Seorang jemaat ini saya tahu, Bapak ini mantan nabi. Kenapa saya ketemu? Karena sama-sama saya ada di dalam penjara juga. Bedanya saya ngajar 5 tahun, dia mendekam karena hukuman 5 tahun. Kan sama-sama di penjara. Saya 5 tahun loh ngajar di penjara, seminggu sekali. Bapak ini ketemu, bergumul hidupnya. Covid, ya saya nggak ketemu. Dia pindah ke Jakarta dan tidak tahu kabar. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, kira-kira nipis setengah tahun atau tidak sampai, mungkin 3-4 bulan. Dia datang ke rumah saya dengan mobil mewah. Bapak sudah tahu, ya anak-anak muda. Dia bilang, Pak Pendeta, saya bersyukur saya minta doa. Ya, apa? Tuhan berkati saya. Oke. Pekerjaan apa sekarang? Saudara, Bapak ini bisa buat LED. Bisa buat LED. Saya kemarin telepon. Nanti 25 Desember dia datang ke tempat saya. Untuk saya ngomong-ngomong, karena kami nggak punya LED, saya punya cuma gambar gini aja. Tapi rupanya beliau akan bantu. Dan dia bilang, saudara, Bapak ini miliarder loh saudara. Miliarder saya bilang. Gereja-gereja banyak dipakai, angkatan-angkatan juga pemerintah pakai dia, sekali pasang itu ratusan miliaran juga. Apa saya bangga? Tidak. Hamba Allah tidak pernah bangga dengan umat yang kaya jika ibadahnya jeblok. Saya tanya, Bapak bikin begini, gereja-gereja, pemerintah, kapan ibadah? Iya Pak Bibi, maafkan saya, bolong-bolong. Tuhan terima? Bisa ngerti? Tuhan terima? No, Tuhan tidak terima. Sebab berkat yang dari Tuhan tidak pernah menjauhkan saudara dari Tuhan. Semakin saudara diberkati, kau semakin menyembah, semakin kau melayani, semakin kau mengabdi kepada itu yang benar. Maka C yang pertama adalah cerdas. Tuhan mau anak-anak Bali, anak muda. C, 1, cerdas. Cerdas apa? Ngerti dong Alkitab. Jangan cuma cerdas, cuma pintar cari duit. Yang kedua, I-nya apa? Indah. Katakan sama saya indah. Anda tahu indah? Bahasa Inggrisnya indah apa? Beautiful. Jadilah anak muda yang beautiful.
Dunia ini butuh contoh gitu. Tuhan mau kalian bisa indah. Cerdas itu smart. Be smart. Beautiful. Penampilanmu bagaimana? Engkau sama dengan dunia atau tidak? Tuhan Yesus tidak perlu sama dengan dunia untuk penampilan yang menarik. Indah itu tidak perlu sama dengan dunia. Katakan amin. Penampilan saya tidak pernah sama dengan dunia. Karena saya tahu norma kebenaran. Makanya anak muda kalau tidak ngerti firman kebenaran, pakaianmu rusak. Saya bilang, kotor pakaianmu, penampilanmu kotor. Kecuali saudara belum bertobat. Seperti Kak Tirta dulu belum bertobat, digambar semua memang tangannya, betul ya? Tapi hari ini mukanya masih bersih, nggak mungkin digambar lagi, karena dia tahu kebenaran. Kasih tahu ya, saya sama pelacur. Saya muridkan maminya pelacur. Saya terima. Pembunuh bayaran, narkotika, semua saya terima. Asal mereka bertobat. Saya terima. Kami punya tempat singgah. Kami punya pemuritan pondok doa. Saya terima. Bahkan saudara, kalau ada orang di kotanya rusak, saya terima. Saya bilang, asal dia bertobat. Tetapi saya tidak terima kalau saudara mengaku Kristen, tapi kau pelacur. Kau mengaku Kristen, tapi kau narkoba. Kau mengaku Kristen, tapi pembohong. Tepuk tangan dengan Rasul Paulus berkata, jangan bergaul dengan orang Kristen tapi dia penipu. Makanya kita perlu ngerti. Dan yang terakhir adalah S, saleh. Cerdas, indah, saleh. Ini yang hilang anak muda. Oke, cerdas, indah. S-nya ketiga nggak ada. Be smart, beautiful, and religious. Makanya saya tunduk bukan otoritas Tuhan saja, otoritas gereja. Di mana Tuhan hari ini? Dicari anak muda yang saleh. Kata saleh itu adalah orang yang takut Tuhan, suka memberi sedekah, suka sembahyang. Itulah Cornelius. Anak muda kemana? Di tempat kami, saudara. Jemaat yang tidak rajin, saya tidak akan kuburkan mereka kalau mati. Saudara tahu, gak main-main. Karena apa? Otoritas Tuhan ada di gereja. Makanya kita perlu saleh. Kehidupan salehnya dibangun, men. Saleh itu hidupmu rapi, nah, indah, beautiful, saleh, suka berdoa, suka ibadah, suka melayani, orang yang bekerja, tidak malas, on time, antusias, disiplin. Itu orang saleh. Bagaimana saudara bisa menemukan cheese dalam hidupmu? Kalau saudara punya yang pertama, tunduk atas otoritas Tuhan. Di mana Tuhan? Saya mau ngomong, di mana Tuhan? Di gereja. Saya kasih tahu. No, memang Tuhan diatur, tetapi otoritas Tuhan di gereja. Saya kasih tahu ya, di zaman Israel, Tuhan hadir di tengah umatnya itu di mana? Di bait Allah. Tuhan tidak akan pernah hadir selain di bait Allah. Setuju? Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita sebut Elohim atau Yahweh itu ada di bait Allah. Tidak ada dimanapun, hanya di bait Allah. Karena itu ketetapan Allah. Dan yang melayani di bait Allah adalah Lewi. Tidak boleh suku yang lain. Dan itu ketetapan Allah. Tuhan Yesus datang untuk menyuguhkan sesuatu yang harus digenapi. Karena Allah mencari rumah. Siapa yang membangun rumah bagi dia? Dan Bapak Ibu Saudara, anak muda harus tahu Tuhan Yesus mati untuk membangun apa? Kalau bukan Matius 16:18. Kalau Matius 16:18. Coba lihat. Tuhan Yesus katakan apa? Di atas batu karang ini aku mendirikan apa? Gereja. Allah mau tidak akan bisa menguasainya. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit
naik ke surga, Tuhan Yesus melahirkan gereja. Pertanyaan saya, di mana Tuhan sekarang? Di gereja. Dan saya kasih tahu, barang siapa percaya dengan Tuhan Yesus, Tuhan kata, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Karena roh Allah ada di dalam kamu. Konteksnya betul Pak bilang di hati, karena bait Allah. Tetapi you are not the church. Artinya pribadi kita bukan gereja. Gereja adalah eklesia, korporat yang dibangun setiap orang Kristen, orang yang dipanggil eklesia dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa, berkumpul atas namaku. 2, 3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah mereka. That is the church. Makanya kan marwah gereja hari ini, otoritas gereja mulai hilang karena banyak orang, apalagi ada COVID ini, udah streaming. Walaupun streaming sangat membantu Bapak Ibu Saudara, menolong, tetapi banyak orang membuat alasan sehingga mereka tidak melihat otoritas Allah di dalam gereja. Makanya saya berani berkata, kalau zaman dulu Allah itu hadir di baitnya, tapi hari ini di sini. Allah di mana? Di gereja. Saya kasih tahu. Bapak berani membuktikan selain ayat ini, ya. Tolong ayat 19. Nanti saudara akan ngerti, terutama anak muda, hormati gereja. Bagaimana hormati gereja? Hormati gembala. Bergereja. Tidak boleh umat Tuhan tidak bergereja. Katakan amin. Tepuk tangan dulu. Gak bisa saudara bilang, oh aku gereja, udah gak usah ke gereja. Silakan. Anda keluar dari peraturan dan ketetapan dari Allah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi terikat di surga. Siapa yang percaya ayat ini terjadi? Tepuk tangan. Yang percaya boleh, yang nggak percaya nggak usah. Nah, saya mau tunjukkan marwah gereja. Saya mau tunjukkan otoritas gereja besar. Contoh, misalkan Bu Kristi sebagai gembala. Jawatan gembala itu punya otoritas terbesar di dunia. Otoritas terbesar ada di gereja, yaitu pada gembala. Tidak semua orang bisa menjadi gembala. Gembala bukan ditunjuk siapapun. Itu ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ditunjuk langsung. Apa yang dia ikat di bumi terikat di surga. Apa yang dia lepaskan di bumi terikat di surga. Sama dengan Pak Emas. Saya buktikan. Aduh, masih bersama saya ya? Waktunya ini udah panjang udah. Bentar. Lalu nanti belum selesai, besok Malang aja. Di akhir zaman, di 2 Timotius 3, keadaan akhir zaman, ada satu hal. Sebenarnya saya mau baca itu, tapi sekilah karena waktu. Dikatakan di sini, khususnya anak muda ini, pada waktu itu ada banyak orang yang tidak menghormati agama, ya, dan memungkiri kekuatannya. Agama apa? Gereja. Memungkiri kekuatan gereja. Contohnya gimana? Saya kasih tahu. Anak muda yang mau nikah, dia daftar berkat nikah di mana? Di warung kopi atau di gereja? Yang keras di warung kopi, di kafe atau di gereja? Yang keras di gereja apa di kafe? Betul ya? Ya, kita mau nikah. Kenapa Anda datang ke gereja? Karena gereja ada Tuhan. Bukan gedungnya, bukan gedung. Gedung ini ketika Anda pulang tidak ada Tuhan. Tetapi hari ini, sore ini, detik ini, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Karena 2-3 orang berkumpul. That is the church. Anda keluar gedung ini tanpa Tuhan. Saya kasih tahu. Gereja manapun, saya kasih tahu, yang gedung tidak ada Tuhan. Tetapi 2-3 orang berkumpul di mana saja, dia hadir. Itu gereja. Tepuk tangan dulu. Karena ada banyak nanti anak muda, kamu menyembah gedungnya. Banyak gak ngerti. Butuh waktu yang panjang ini sudah. Kenapa saudara cari berkat di gereja? Pak Nyoman memberkati, aku memberkati engkau pernikahan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dengar saudara, ini terjadi atau tidak? Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Artinya Tuhan ada dalam gereja. Otoritas tertinggi. Kenapa kita mau mengkiri? Saya kasih tahu. Banyak anak-anak muda kalau minta berkat ke gereja, setelah diberkati kemana dia? Ke kafe.
Minggu-minggu kemana? Anda memungkiri kekuatan. Orang berkata begini, udah Pak, gak gereja-gereja, gak apa-apa Pak, yang penting saya percaya Tuhan. Silakan kalau mati, kubur sendiri dirimu. Ya. Orang Kristen kalau mati cari pendeta gak? Iya, kubur sendiri. Jadi tulis tuh, tunduk otoritas siapa? Gereja, tepuk tangan. Gereja, bukan sekedar Tuhan. Tuhan tidak ada di luar gereja. Saya kasih tahu. Mau coba perbatasan nikah itu agama lain tuh, minta tuh. Silakan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Jadi saudara harus tunduk dong. Saya pernah memberkati MBA. Do you know MBA? Married by accident. Masih SMP. Orang tuanya datang ke saya, nangis-nangis. Pak pendeta, anak saya hamil Pak. Oh, mana? Cowoknya gini. Serius nih kamu? Kau tuh saya apa? Gak harus nikah, saya bilang. Gak Pak. Nanti gimana anaknya Pak? Nanti ini sudah. Oke, saya bantu. Saya bantu. Saya ini orangnya gak tegang. Saya panggil yang cowok, saya konseling. Oke, Pak Vipi mau memberkati kamu. Kenapa? Kamu ketemu Hansip aja di kawin. Masuk ketemu pendeta nggak diberkati. Ada amin. Langsung saya adakan acara pemberkatan. Saya doakan, saya berkati. Setelah itu apa saudara? Ngacir, hilang. Anaknya mati. Kebetulan anaknya mati, kemudian saya ngubur anaknya dalam perut. Tapi setelah itu kemana? Ngacir, hilang. Pak Enos dan teman-teman hamba Tuhan di Bali, sama saya, tegakkan marwah gereja. Jangan ajarkan gereja itu jemaat. Tidak, saya bilang. Anda the temple of God. You are not the church. Eklesia itu 2-3 orang berkumpul atas namaku. Dan gereja punya otoritas. Makanya baptisan. Waktu Tuhan Yesus ditanya, maaf, Tuhan Yesus ditanya begini, apa yang kau lakukan itu datang dari mana? Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak mengikuti pertanyaannya orang lain. Dia jawab pertanyaan lagi. Menurut kamu Yohanes itu baptisannya dari mana? Tidak berani ngomong, karena mereka takut. Kalau sampai mereka bilang baptisan itu dari manusia, mereka pasti diserang oleh kelompok dari Yohanes Pembaptis. Jadi mereka berkata, aku tidak tahu. Aku pun tidak akan menjawab, kata Tuhan Yesus. Jadi artinya saudara, baptisan itu sah dari mana? Kalau saudara dibaptis, saudara percaya langit terbuka dan saudara diangkat menjadi anak Allah, siapa yang percaya? Katakan. Otoritas gereja. Setiap orang percaya memang dipanggil untuk memuridkan dan membaptis. Oke. Tapi itu under authority. Karena Anda lahir tidak mungkin keluar sendiri. Anda pasti ada gereja yang melahirkan saudara. Dan dasar gereja adalah rasul-rasul. Katakan amin. Kalau saudara mengerti tentang otoritas ini, maka hidupmu berubah. Di dalam gereja ada hukum 10 perintah Allah. Tadi kita katakan ada 1 perintah, hormati orang tua. Saya kasih tahu yang anak muda sebelum saya tutup. 3 otoritas ini tidak ada yang menyamai. Saya kasih tahu supaya kalian dengar. Mau percaya, nggak percaya, mau mengikuti atau enggak, terserah lu. Yang pertama, otoritas Tuhan di gereja tidak ada di gedung lain, di tempat lain, di keyakinan apapun, tidak. Hanya ada di gereja. Yang pertama, karena Israel, bait Allah sudah kosong, tidak ada Tuhan, saya katakan. Karena bait Allah dibangun oleh putranya, yaitu Yeshua HaMashiach. Hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dia mendirikan gerejanya. Artinya apa? Yang disebut rumah Allah sekarang gereja Tuhan, itu adalah yang dibangun oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak menyembah Allah, menyembah Bapa di kota ini, di Yerusalem atau di gunung. Tapi saatnya kau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di mana? Di gereja. Otoritas itu tidak pernah hilang.
Dan Bapak Ibu harus ngerti, terutama anak muda. Zaman dulu Tuhan hanya bertata atas bayinya, dan pada keturunan Israel orang pilihan. Itu sah. Semua yang terjadi di Alkitab itu karena orang pilihan. Dan siapa sekarang orang pilihan? Israel memang oleh karena nenek moyang dia disebut bangsa pilihan. Tetapi saudara oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saudara disebut siapa? Bangsa pilihan. Imamat rajanya, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Siapa? Saudara dan saya. Katakan amin. Ya, bangsa pilihan. Jadi Allah hari ini di mana? Di gereja. Yang kedua, otoritas paling tinggi itu orang tua. Orang tua itu pegang otoritas paling tinggi. Apa pengertiannya? Yang pertama, anak-anak muda, nanti kamu akan jadi orang tua. Pakai otoritas orang tua untuk menuntun anakmu, keturunanmu kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan biarkan anak-anakmu nanti direbut oleh dunia, kesibukan dunia. Entah mau jadi artis, mau jadi bintang film, mau jadi politikus, mau apapun boleh, asal jangan lupakan Tuhan. Kalau saudara nanti jadi orang tua, pegang otoritas itu. Bisa mengerti otoritas orang tua. Siapa yang kurang ajar dengan orang tua, dia tidak panjang umur dan hidupnya tidak pernah berhasil. Pegang itu, saudara. Bisa mengerti? Pakai otoritas ini untuk membawa anakmu datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah kepada Allah Bapa. Saya pakai otoritas ini. Dan saya berdiri terus, meskipun anak saya nanti umur 70 dan saya mungkin 90, saya tetap orang tua. Dan anak tidak boleh kurang ajar dengan orang tua, sebab otoritas tertinggi selain gereja itu orang tua. Dan ayatnya ada 10 perintah Allah. Keluaran 20 berkata, hormati orang tuamu, maka panjang umur dan bahagia sejahtera hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangan. Kalau kamu tidak menghormati gereja, kamu tidak akan menghormati orang tua. Dan otoritas yang terakhir dikasih ke siapa? Pemerintah. Di dalam surat Roma dikatakan apa? Tadi cari di rumah sendiri. Pemerintah adalah hamba Allah. Saya kasih tahu ya, pemerintah punya otoritas tertinggi. Dia diberikan pedang, pistol, penjara. Untuk apa? Untuk menghukum saudara, supaya saudara bertobat. Tapi saya kasih tahu satu kebenaran. Orang Kristen dipanggil bukan ngurusi pemerintah sebetulnya. Banyak orang nggak ngerti ini. Sekali lagi, orang Kristen dipanggil bukan ngurusi pemerintah dan dunia ini. Sebab dunia ini akan hancur semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya, Guru, bolehkah kami membayar pajak? Saudara tahu, Romawi menjajah Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan pertanyaan itu, bolehkah kami membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Rakyat itu dijajah, saudara. Tapi pertanyaannya orang Farisi, boleh nggak bayar pajak? Tuhan Yesus bilang, beri koin. Gambar siapa ini? Kaisar. Dan Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib dia terima. Itu loh saudara. Orang Kristen dipanggil tunduk taat. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan lagi, dan berilah apa yang wajib Allah terima. Saudara anak muda, saudara harus tunduk atas 3 otoritas. Tapi kamu dipanggil untuk memikirkan kerajaan Allah. Kenapa saudara lahir di Pulau Bali? Karena Tuhan mau kerajaan Allah turun atas Pulau Bali. Dan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saya kasih tahu anak-anak muda, kita dipanggil untuk memikirkan perkara di atas. Anda boleh bekerja di pemerintah, bisnismen, seniman, artis, mau di kafe sekalipun kerja karena. Tapi dengar saudara, berikanlah kepada Allah apa yang wajib Allah terima. Disitulah saudara akan melihat nanti bagaimana otoritas yang namanya kerajaan Allah turun atas saudara. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga.
Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Bangkit anak muda, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Tundukkan kepala, khusus anak-anak, pejamkan mata. Lalu tim pujian penyembahan masuk. Tutup mata. Silakan musik terus jalan. Dengan anak muda, jika ada di antara kalian tidak bergereja, berdoa cari gereja. Kalau selama ini kau menganggap bahwa gereja hanyalah agamawi, bertobat. Kalau Anda tidak tergembala, cari gereja. Minta digembalakan. Orang yang mau hidupnya berhasil, hidupnya harus bersumber dari gereja. Saya kasih tahu. Dan di dalam gereja ada gembala. Hormati gembalamu. Jangan mendengar ajaran persekutuan tanpa gereja. Saya kasih tahu. Jangan ikut. Yang kedua, kalau ada di antara anak muda yang kurang ajar sama orang tua, kamu bertobat. Umurmu tidak akan panjang, saya kasih tahu. Hidupmu tidak pernah berhasil. Khususnya orang tua Kristen. Anda punya otoritas untuk membawa anak-anakmu takut Tuhan. Pakai otoritas ini. Jangan Anda lemah. Engkau mengasihi anak-anakmu justru menjerumuskan mereka ke neraka. Hari Minggu mereka tidak ke gereja, engkau diam. Bertobat orang tua. Anak-anak muda juga. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, hidupmu tidak pernah enak. Saya kasih tahu. Bukan hanya di dunia ini saja, di akhirat engkau tidak pernah bisa duduk bersama Tuhan Yesus, bahkan masuk surga. Yang terakhir, hormati pemerintah. Hiduplah takut akan pemerintah juga. Karena itulah ketetapan Allah. Tuhan akan pakai pemerintah membuat saudara bertobat. Tetapi malam hari ini ada banyak anak-anak muda yang hidup bebas liar tanpa mau diatur. Bahkan muncul anak-anak muda jalanan. Mereka tidak taat akan hukum. Jangan ikut-ikut mereka. Sebab Tuhan yang kita sembah Allah Elohim, Yahweh, Bapa dari Yeshua HaMashiach, adalah Allah yang tertib, Allah yang teratur. Bukan Allah yang amburadul, Allah yang tidak tertib. Malam hari ini, mari di setiap khususnya hati anak-anak muda, putuskan sesuatu yang benar, maka akan terjadi sesuatu dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Bapak, hamba berhenti menyampaikan kebenaran. Hamba terbatas. Setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan bekerja dalam setiap hati kami. Perkataanmu keras, tidak pernah orang suka dengan perkataanmu, tetapi pertobatan akan terjadi. Satu aja anak muda yang mengerti firman-Mu malam hari ini, anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa dan bagi putra-Mu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khususnya anak muda yang sudah menerima firman Tuhan dan berkat Tuhan, bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.